Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Jelasel di sini. Kita kali ini bahas soal ganti LCD iPhone XR. Kita pertama-tama buka bautnya, lalu kita panasin LCD sekelilingnya. Karena di bawah LCD ada lem ya. Kita panasin secukupnya untuk melunakkan lem tersebut, lalu kita cungkil dengan pembuka LCD. Sesudah agak terbuka, lalu kita ganjal. Kita urut dari bawah ke atas sampai terbuka. Setelah ada celah, lalu kita sasar ke bagian bawahnya ke sebelah kanan sampai terbuka. Perlahan-lahan ya kita membukanya karena lemnya masih lengket, terus di bawah LCD ada fleksibel juga. Hati-hati putus. Setelah terangkat, bagian bawah terangkat, tinggal bagian atas masih menempel. Angkat lagi perlahan-lahan bagian atasnya, akhirnya terbuka. LCD-nya jangan sampai terbuka banget, setidaknya 90 derajat karena ada fleksibel Face ID masih menempel. Lalu buka baut, kaleng penutup soket LCD dan touchscreen. Sebelumnya kita siapkan dulu tempat untuk baut, jangan sampai tertukar. Urutannya lalu kita cungkil soketnya dengan alat pencungkil yang terbuat dari plastik supaya tidak merusak soket. Penutup baterai juga kita lepaskan. Untuk lebih mudah pengerjaan, jadi sebaiknya LCD disangga oleh holder. Kita cabut soket baterai, lalu kita cabut soket touchscreen dan LCD-nya. Masih menggunakan alat pembuka soket. Setelah selesai bagian soket bawah, lalu kita beralih ke bagian penutup soket sensor Face ID. Simpan pula bautnya di tempat yang sudah disediakan sesuai urutan, jadi nanti tidak tertukar pas pemasangannya kembali.
Dalam pembongkaran iPhone kita harus hati-hati dan teliti karena komponennya sangat kecil-kecil. Setelah soket Face ID dicabut, lalu kita lihat kondisi mesinnya. Saya ambil LCD-nya yang sudah dibeli, kita lihat dan samakan dengan LCD bekasnya. Tempered glassnya juga sudah beli. Sudah dirasa sama, lalu kita tes pasang dulu ya, untuk mengetahui fungsi LCD dan touchscreen. Sebaiknya setiap kali beli LCD harus dites dulu, sanggah kembali LCD yang baru dengan holder. Karena Face ID-nya belum saya cabut di LCD yang lama, jadi saya tes tempel saja. Lalu pasang soket baterai, kita nyalakan. Sudah tampil logo Apple. Saya tes, ternyata masih ada passcode ya, jadi kita tidak bisa masuk ke menu. Saya tes seadanya saja di panggilan darurat. Saya rasa touchscreen sudah normal, tampilan juga tidak ada cacat. Oke, kita matikan kembali LCD-nya, cabut kembali semua soket. Waktunya kita alihkan komponen dari LCD yang lama ke LCD yang baru. Hati-hati dalam membuka komponen tersebut karena itu terdapat sensor Face ID. Jangan sampai sobek, rusak, atau terkoyak fleksibelnya, karena bisa repot nanti. Perlahan-lahan saya coba bantu lihat dengan kaca pembesar. Ternyata masih ada baut pengunci bagian atas. Dan ada lem double tipnya juga yang masih cukup kuat menempel. Kembali saya bantu lihat pakai kaca pembesar. Angkat sedikit, ternyata masih ada kunciannya. Lalu saya coba panasin untuk melunakkan lem supaya gampang dicabutnya. Hati-hati mencabutnya karena ini ada fleksibelnya, masih menempel cukup kuat di kaleng LCD-nya atau di bezelnya.
perlahan mulai terangkat sedikit-sedikit, akhirnya bisa diangkat juga. Lalu kita cabut dudukan kameranya dan dudukan sensor Face ID nya, kasih panas sedikit, lalu dicungkil supaya lepas. Nah, sudah terlepas. Kemudian saatnya kita pasang ke LCD yang baru. Kita susunannya sesuai dengan bekasnya tadi. Kita paskan ya posisinya. Kita pasang kunciannya juga. Memasang kunciannya juga ini agak repot soalnya kecil banget. Harus dibantu memakai kaca pembesar supaya kunciannya bisa pas terpasang. Sudah dirasa pas, lalu kita pasang sensor Face ID, speaker, kita pasang bautnya dan kencangkan. Pasang baut berikutnya juga. Sampai terpasang semua. Lalu kita cek lagi sudah kencang atau belum bautnya. Sesudah selesai bagian Face ID, kita cabut plastik pembungkus LCD. Kita ikutin bekasnya yang di LCD lama. Cara melipatnya jangan sampai salah, karena kalau salah mungkin bisa tertekuk atau sobek, bahkan bisa konslet ya. Kita lihat lipatannya seperti apa, lalu kita rapatkan, cabut penutup lem. Setelah dirasa pas, lalu lemnya dibuka dan dirapatkan ke bezel LCD-nya. Langkah berikutnya kita pasang ke mesin. Sebelumnya kita bersihkan dulu lem sisa-sisa dari LCD yang lama.
Biasanya saya gunakan alat buatan sendiri untuk membersihkan lem. Setelah bersih, lalu kita pasang dulu soket Face ID bagian atas. Setelah soket Face ID terpasang, lalu kita pasang penutupnya. Pasang kaleng penutup soket Face ID. Kita pasang bautnya. Ini ada lempengan pengunci, kita paskan dulu lubangnya, lalu kita baut. Hati-hati memasang bautnya, jangan sampai meleset karena bisa mengganggu komponen yang lain. Dalam pemasangan baut kita harus sesuai dengan urutan tadi pembongkarannya ya, jangan sampai tertukar. Pasang semua bautnya. Kencangkan juga bautnya. Setelah selesai bagian Face ID, lalu kita beralih ke bagian soket LCD dan touchscreen. Kita masukkan soketnya perlahan dan harus pas ya. Lalu kita pasang juga kaleng penutup soket baterai. Pasang bautnya. Lalu pasang kaleng penutup soket LCD dan touchscreen. Pasang dan kencangkan bautnya.
Ingat, bautnya jangan sampai tertukar. Sesudah terpasang semua bautnya, lalu kita rapatkan LCD perlahan-lahan ke casingnya. Harus ngepas ya untuk pemasangan LCD ini. Jangan lupa slot SIM dan kartunya kita masukkan lagi. Biasakan untuk menekan bagian pinggirnya dalam merapatkan LCD, jangan menekan bagian tengah karena kemungkinan untuk pecah bisa saja. Saya pasang LCD sambil dinyalakan untuk mengetahui ada efek atau enggak pas waktu penekanan LCD. Biasanya kalau ada yang ngeganjal, dia warna LCD berubah. Perlahan-lahan kita paskan dan tekan bagian pinggirnya. Masih belum rapat bagian bawahnya. Rapatkan semuanya sekeliling dari LCD tersebut. Untuk LCD yang kualitasnya bagus, biasanya posisinya sangat pas ya. Sudah dirasa rapat LCD dan casingnya, lalu kita pasang bautnya. Hati-hati dalam pemasangan baut ini, jangan sampai selek karena bisa repot untuk membukanya kembali. Kita kencangkan bautnya. Setelah selesai pemasangan baut bawah, lalu kita ke tahap terakhir, pemasangan tempered glass. Pemasangan tempered glass seperti biasa, kita bersihkan dulu permukaan LCD-nya dari kotoran-kotoran. Setelah dirasa bersih, lalu kita coba paskan tempered glassnya.
Pertama-tama kita lihat bagian atas ya, jangan sampai menutupi lubang kamera atau sensor Face ID. Tekan perlahan-lahan bagian atasnya. Dan kita urut dari atas ke bawah di bagian tengahnya supaya nanti tidak ada gelembung yang terperangkap. Lalu kita ratakan kembali menggunakan tisu supaya gelembungnya hilang. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan kali ini tentang penggantian LCD iPhone XR. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.